Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marce Sopaba SPT. Saya salah satu guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri Kuan Fatu dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 program studi agribisnis ternak di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja dan berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, semoga pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu pimpin kita di dalam doa agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Ketua kelas mungkin dipersilahkan. Baik, mari kita senang dan melakukan doa dari sini. Izinkan saya membukakan doa ini dengan ajaran agama saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah menjalankan dari saya menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena tidak amin. Terima kasih. Oke, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang masih mengingat materi pertemuan minggu lalu toh? Kira-kira materi pertemuan minggu lalu tentang apa? Yang mau masih ingat bisa angkat tangan. Oke, Nona Miliki silahkan. Menerapkan prosedur penanganan 1. Ya, dari materi kita minggu lalu itu menerapkan prosedur unggas yang sakit, penanganan unggas yang sakit. Mungkin yang lain bisa menyebutkan jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang ayam atau dalam hal ini ternak unggas. Penyakit CDR. Penyakit CDR, selain penyakit CDR, Penyakit berak kapur atau pulorum. penyakit berak kapur atau pulorum. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang ternak unggas, dalam hal ini ayam pedaging. Ayam pedaging biasanya juga disebut dengan broiler. Oke, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan materi kita adalah menerapkan prosedur pemanenan ternak unggas pedaging. Saya ulang, menerapkan prosedur pemanenan ternak unggas pedaging. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi dan studi literatur setelah pembelajaran, maka yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemanenan unggas pedaging dengan tepat. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemanenan ayam atau unggas pedaging dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua,
Melalui diskusi dan studi literatur, maka peserta didik mampu menentukan ayam waktu pemanenan berdasarkan faktor bobot badan, lama pemeliharaan, harga jual, dan kondisi kesehatan dengan tepat. Jadi pada tujuan yang pertama masih berlanjut ke tujuan yang kedua, yaitu melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu menentukan waktu pemanenan berdasarkan faktor-faktor yang ada pada tujuan yang pertama, yaitu faktor bobot badan, kemudian lama pemeliharaan, kemudian harga jual, dan kondisi kesehatan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga yang akan kita capai pada hari ini, yaitu melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemanenan dengan tepat. Oleh karena itu, di sini Ibu minta untuk kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Soal pretest yang saya sudah siapkan. Ya baik, jadi untuk materi kita hari ini Ibu siapkan dalam bentuk video pembelajaran. Selamat menyaksikan videonya. Broiler atau daging dari waktu ke waktu selalu berubah dengan sangat dinamis. Oleh sebab itu, yang pertama kali dilakukan oleh peternak menjelang panen tangan oleh keduanya. Demikianlah video tentang panen ayam daging atau broiler serta persiapannya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Video pembelajaran kita pada saat ini yaitu menerapkan prosedur pemanenan. Apa yang kalian lihat di sana? Proses pemanenan dan penjualan ayam daging. Ya, untuk itu di sini Ibu minta untuk kalian bisa membentuk kelompok sehingga yang kalian saksikan tadi bisa dituangkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan untuk itu. Oke, yang ini kelompok satu. Silahkan membuka LKPD yang ada, kemudian mengikuti petunjuk yang ada. Kelompok yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya? Sudah toh? Sudah. Kelompok 4? Belum. Oke, kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 1? Belum. Bisa dipercepat sedikit.
Baik, sebelum presentasi untuk menambah semangat kita karena waktu juga sudah siang hari, maka kita ice breaking sebentar, satu kali. Untuk itu, Ibu minta Nona Sesi untuk bisa pandu kita dalam ice breaking. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya? Apa mulai dari kelompok 1 atau kelompok 4? Ya, kita setuju kok? Silahkan kelompok 4 bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Menerapkan prosedur pemanenan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemanenan, yaitu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, bobot badan akhir. Yang kedua, lama pemeliharaan atau umur. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, kesehatan ayam. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya dari hasil presentasi diskusi kelompok 4. Mungkin penyampaiannya kurang jelas. Ada kok? Ibu, Silakan ke depan. kami berikan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Yang baik, saya akan bertanya tentang jawaban kalian. Sebutkan salah satu contoh timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang ayam. Timbangan duduk atau salter dan kapasitas bisa 25,50 kg. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembicara. Menyerahkan proses pemanenan karena ini tidak sebelum. Tahapan-tahapan apa saja yang harus diperhatikan oleh peternak pada saat proses pemanenan ayam broiler atau bilahi. Yang pertama, perlakuan sebelum pemanenan. Yang kedua, tahapan pemanenan ayam dibagi menjadi 2, yaitu perlakuan sebelum pemanenan. Yang kedua, persiapkan pemanenan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kesempatan kami berikan. Ya. Kesempatan kami berikan kepada kelompok 2. Bagaimana cara mengenal ayam dengan baik? Yang kami tahu atau yang kami lihat, cara menangkap ayam yang baik pada saat memanen adalah ayam ditangkap pada salah satu kaki dan diusahakan satu kaki menangkap dengan hati-hati. Kedua, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan saya berikan kepada kedua wakil. Alat atau pengarap penyekat atau mempermudah pada saat proses pemanenan. Alat tulis kantor diperlukan untuk mencatat bobot ayam-ayam yang sudah ditimbang. Pada kesempatan saya berikan kepada kelompok 3. Jelaskan perlakuan apa yang diberikan pemanen. Mungkin saya memperjelas maksud pertanyaannya itu. Tadi kalian sampaikan bahwa di hasil diskusi itu disampaikan bahwa prosedur pemanenan itu terdiri dari 2. Yang pertama, perlakuan sebelum pemanenan, dan yang kedua adalah perlakuan saat pemanenan. Mereka tanya perlakuan sebelum pemanenan itu seperti apa?
yang mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok 3, silahkan. Pemberian antibiotik pada pakan ayam broiler harus diberikan kurang lebih 1 sampai 2 minggu sebelum proses pemanenan. Sampai ke kelompok yang dihentikan, bukan diberikan, dihentikan. Bagaimana dengan kelompok 3? Dari teman-teman yang lain? Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Langkah-langkah atau prosedur pemanenan ayam broiler atau ayam daging dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Menerah timbangan, 2. Mengeluarkan peralatan kandang, 3. Memasang kawat atau pagar penyekat dalam kandang, 4. Menangkap dan mengikat ayam, 5. Menimbang ayam, 6. Memasukkan ayam ke dalam keramba atau kar, yang terakhir yaitu pengangkutan ayam. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami berikan kesempatan. Kepada kelompok 4 kami berikan kesempatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mineral timbangan. Mineral timbangan artinya timbangan yang digunakan untuk menimbang ayam. Dinormalkan, yaitu zarumnya harus tepat di angka 0, sehingga ketika ayam ditimbang yang dilihat benar-benar berat ayam. Bagaimana dengan kelompok 4? Sekian dan terima kasih. Dari 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan materi penerapan prosedur pemanenan ternak unggas pedaging, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi prosedur pemanenan, yaitu faktor yang pertama adalah bobot badan akhir. Saya tulis di sini ya. Harga jual yang dimaksud di sini adalah ketika harga pasar permintaan yang semakin tinggi, maka tentunya harga jual akan semakin baik. Dengan sendirinya periode pemeliharaan itu akan dipersingkat. Jadi peternak tidak membutuhkan waktu lagi untuk memelihara ayamnya, tetapi karena harga jual yang meningkat, maka harus dipanen sudah. Sebaliknya kalau harga jual di pasar rendah atau jelek, maka akan memperpanjang periode pemeliharaan. Jadi peternak harus menunggu sampai kapan harga jualnya itu baik atau meningkat, baru melakukan pemanenan, baik itu secara keseluruhan maupun pemanenan secara sebagian atau beberapa ekor saja yang dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang terakhir adalah faktor kesehatan ayam. Mungkin untuk kesehatan ayam ini punya kaitan dengan yang ketiga tadi, penyakit, dan yang kedua dan yang ketiga, yaitu apabila terjangkit ayam pedaging atau broiler yang dipelihara oleh peternak itu terjangkit penyakit, maka sebaiknya dipanen. Karena kesehatan peternak merasa bahwa penyakit yang menyerang ayam pedaging atau ayam broilernya itu apabila diobati dan mengeluarkan dana yang cukup besar, sementara peluang untuk ayam itu sembuh sedikit atau kecil, sebaiknya dilakukan pemanenan. Bisa kok, bisa diikuti kok. Kemudian
keempat kelompok itu tadi sudah menyampaikan bahwa ada 2 tahap dalam melakukan proses pemanenan ayam pedaging atau broiler. Perlakuan yang pertama itu atau tahap yang pertama adalah perlakuan sebelum pemanenan. Nah, perlakuan sebelum pemanenan itu adalah ayam pedaging atau broiler yang pemberian langsung, dalam hal ini pakannya itu dicampur dengan antibiotik. Sebaiknya sebelum dipanen pemberian antibiotik itu dihentikan. Kenapa? Karena seperti yang kita dengar atau kita tahu informasi berkembang di masyarakat bahwa kalau kita mengkonsumsi ayam pedaging atau ayam broiler itu terlalu banyak akan mengganggu kesehatan. Walaupun informasi itu belum ada dia punya penelitian yang pasti, artinya belum ada yang meneliti tentang itu. Kira-kira makan daging ayam potong atau ayam broiler atau ayam pedaging terlalu banyak nanti mati atau tidak, mungkin menimbulkan penyakit. Walaupun belum ada penelitian tentang itu, tetapi kebanyakan masyarakat mengasumsi bahwa kalau makan ayam potong atau ayam pedaging terlalu banyak akan mengganggu kesehatan. Jadi dianjurkan sebaiknya perlakuan sebelum memanen pakan yang dicampur dengan antibiotik itu dihentikan dulu, paling tidak 1 sampai 2 minggu. Bisa ikuti kok? Bisa. Yang kedua, tahap yang kedua itu proses pemanenan. Nah, di dalam melakukan proses pemanenan itu, prosedur pemanenan ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan. Tadi sudah disebutkan, ada yang pertama tali. Tali itu fungsinya untuk mengikat ayam. Kemudian yang kedua timbangan untuk menimbang atau mengetahui bobot badan ayam. Kemudian yang ketiga kawat atau pagar penyekat. Itu tadi di penilaian video itu sudah disampaikan bahwa supaya mempermudah penangkapan itu harus dipasang kawat penyekat apabila jumlah ayam yang dipanen itu banyak atau dipanen secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir tadi adalah alat tulis kantor atau ATK. Yaitu kita semua tahu bahwa fungsinya adalah mencatat hasil berat badan. Kemudian mungkin berkaitan dengan pengangkutan itu kita catat kendaraan yang mau mengangkut ayam. Mungkin bisa catat nomor sopirnya, nomor HP dari sopir yang membawa kendaraan, atau mungkin alamat dan sebagainya. Itu menggunakan alat tulis kantor. Sementara prosedur pemanenannya itu ada 7 langkah tadi. Yang pertama menyeret timbangan, yang kedua mengeluarkan peralatan kandang, yang ketiga memasang pagar penyekat atau kawat penyekat, kemudian yang keempat menangkap dan menimbang ayam, yang kelima menimbang ayam, yang keenam memasukkan ayam ke dalam keran atau dirambah, dan yang terakhir adalah di dalam pengangkutan itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kapasitas pengangkutan. Dianjurkan pada saat pengangkutan itu sebaiknya disesuaikan dengan kendaraan yang mengangkut. Misalnya kalau kita di sini kenal trek atau misalnya pick up, ya disesuaikan, jangan yang seharusnya kapasitasnya 1000 ekor kita pasang atau peternak memaksa untuk keseluruhan ayamnya dipanen dengan kapasitas 2000 ekor begitu. Itu akan mengganggu ketenangan dalam hal ini, mungkin dalam perjalanan ataupun ketika pembeli menerima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Baik, mungkin untuk kesimpulan yang saya angkat di sini seperti itu. Ada yang masih kurang jelas atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, terima kasih. Dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan?
Oke, supaya saya tahu di sini Ibu minta mungkin kalian bisa menunjukkan kalian punya perasaan berkaitan dengan materi hari ini. Ibu akan bagikan kertas yang ada dan mungkin saya minta kalian bisa menuliskan dalam bentuk emoticon atau yang biasa kalian bilang emot, itu bisa gambar. Kalau misalnya menurut Adrit senang dengan pembelajaran hari ini, gambar emot senang, atau mungkin kurang menyenangkan atau setengah, bisa diekspresikan dan apa bisa tempelkan di tempat yang disediakan di sini ya. Bisa kok? Bisa. Tulis nama kemudian nama. Oke, sudah toh? Sudah. Ibu minta dari tiap-tiap kelompok bisa salah satu mewakili untuk mengumpulkan, dan perwakilan kelompok itu bisa menempelkan hasil kerjanya di tempat yang sudah disediakan. Silakan. Ya, mungkin kelompok 4 di bagian kanan. Kelompok 3. Kelompok ya, kelompok 1 dan yang terakhir kelompok 3. Kelompok 2 sudah. Baik, kita lanjut. Setelah mendiskusikan dan mempresentasikan, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang sudah kita bahas atau sudah kita jalani hari ini. Untuk itu Ibu akan membagikan kertas. Tolong kalian tulis nama dan kelas. Untuk Bulan Distrik Padang, jadi Ibu sudah menyiapkan soal-soal post-test di dalam kertas ini. Tinggal kalian melihat dan langsung menjawab. Bisa kok? Bisa. Terima kasih. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan kembali. Ibu minta mungkin sampai di rumah bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan besok dan seterusnya. Kemudian jaga kesehatan,
supaya semuanya masih dalam kondisi yang sehat untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk itu, Ibu minta kalian berdiri, kita memberikan apresiasi untuk diri kita masing-masing karena pembelajaran kita hari ini telah berakhir dengan baik. Mungkin dengan tepuk semangat dan tepuk salut, kalau tepuk semangat itu dan tepuk salut. Bisa kok? Bisa. Tepuk salut 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya baik, sampai di rumah ingat belajar. Materi pertemuan kita minggu depan itu adalah penerapan prosedur pencatatan atau recording pada ternak unggas pedaging. Saya ulang, penerapan prosedur pencatatan atau recording pada ternak unggas pedaging. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menjawab kami dari awal pembelajaran kami. Kami bisa mengakhirinya dengan keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Ronda Pinar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini dan selamat siang. Selamat siang Ibu.